Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di Podcast Maki, Podcast Mahasiswa KPI. Rame. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Hanif, sekarang sebagai moderator atau host di podcast kali ini. Dan di podcast kali ini saya tidak sendiri, tapi sudah ditemani oleh teman-teman saya nih dari mahasiswa KPI UM Bandung. Ada 3 orang nih. Yang pertama ada Bung Jasi, boleh dong halo-halonya. Halo. Sorry ya. Oke. Dan yang kedua ada Bung Budi nih. Halo. Oke. Yang terakhir ada Bung Dadan, Bang Ahmad. Ya, menyala bangku. Oh iya lah, tetap ilmu padi ya Bang. Ya, Bang. Oke. Punya ya. KP ini. Oke teman-teman, hari ini ada judul khusus atau materi khusus yang akan kita bahas nih. Salah satunya adalah Menarik banget kayaknya. Iya, menarik banget tentunya, tentang fenomena dakwah di media sosial. Nah, karena ini nih yang menjadi narasumber ini kan Masya Allah ya, calon-calon da'i juga yang akan jadi lulusan terbaik di KPI. Amin. Tentu mereka semua yang ada di sini pun merupakan Gen Z. Nah, jadi ada korelasinya lah dengan pembahasan kita kali ini. Oke, bertahan dan bertuhan. Anjas. Anjas sekali. Anjas ya. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama. Kira-kira siapa nih yang mau ditanya duluan? Bung Jasi, Bung Dadan. langsung Bung Dadan. Menyala Bang. Yang punya KPI dulu lah, boleh. Bung Dadan. Ilmu padi. Oke, jadi ini Bung Dadan nih, karena kita nih kan tema atau judulnya itu tentang fenomena dakwah di media sosial, di mana medsos ini akrab sekali dengan para Gen Z gitu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bung Dadan sendiri, apa sih materi yang paling dibutuhkan oleh para Gen Z saat ini gitu? Materi dakwah ya. Oke. Kalau menurut saya materi dakwah yang diperlukan saat ini yaitu penguatan diri ya. Penguatan diri. Nah, karena kan sekarang tuh Gen Z itu dibilang dengan perubahan globalisasi yang sangat luar biasa, kan mereka harus bertahan, mereka harus kuat. Nah, ini materi dakwahnya tuh kan mereka kadang saya jumpai lah beberapa orang yang memang mereka itu sukses gitu ya. Sukses kan uang di mana-mana gitu ya. Cuman mereka lupa kepada Allah, ibadahnya lupa. Benar. Nah, itu. Nah, ini makanya keimanan harus lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Keimanannya harus lebih ditingkatkan lagi karena penguatan diri itu sangat sulit gitu. Apalagi penguatan diri kepada ilahi gitu. Nah, jelas. Nah, makanya mungkin ya materinya jadi bagaimana kita tetap survive dalam era globalisasi ini gitu ya, yang sangat cepat gitu ya. Nah, tetapi kita tidak melupakan pencipta gitu, sang pencipta. Nah, itu mungkin ya. Ya, jadi kalau dari Bung Dadan itu lebih kepada penguatan diri atau pengendalian diri dari perubahan yang begitu cepat gitu. Dan ini memang relate dengan para Gen Z saat ini. Benar. Selanjutnya nih, Bung Dadan, Bung Jasi nih. Udah. Bung Dadan udah. Bung Budi atau Bung Jasi? Bung Budi. Oke, Bang Cita. Gimana nih Bung Budi tentang materi dakwah yang paling dibutuhkan oleh para Gen Z tuh? Kalau dari Bung Budi gimana? Oke, jadi kalau menurut saya itu kan banyak itu sekali orang zaman sekarang itu lah menggunakan gadget itu hanya hiburan semata kan, tidak ada unsur kaitannya dengan dakwah ataupun dengan untuk agama atau apa itu teh akhirat lah gitu. Itu jarang sekali kan menemukan. Nah, yang cocok menurut saya itu pada hari ini tuh kayak pemberitahuan gitu. Pemberitahuannya kayak gini nih, kayak mengingatkan bahwa hidup di dunia itu tidak kekal gitu. Jadi ada yang harus ditempuh sejak kita mati nanti di dunia. Nah, salah satunya dengan cara apa? Dengan cara mengingatkan dengan media sosial kita itu mengajak kepada kebenaran, mengajak ini loh gitu yang harus kita tuju untuk nanti itu bekal
Nah, salah satunya dengan salah tadi memposting sesuatu yang bermanfaat, misalkan anti galau gitu kan, anti galau karena apa gitu. Nah, itu caranya mendekatkan kepada Allah lebih utama. Nah, itu jadi mengarahkan konten-konten yang benar-benar sifatnya itu enggak berat gitu untuk orang awam. Jadi ringan-ringan tapi mengena gitu. Ya. Nah, itu salah satunya. Berarti kalau itu mungkin ke teknis Ya. teknis di mana kita memang harus menggunakan media sosial ini untuk menyebarkan peringatan. Nah, iya. Itu tadi dari Bung Budi, dan itu memang relate dengan para Gen Z karena ya Gen Z kan sekarang lebih banyak main di media sosial. Ya, gitu. Sekarang nih narasumber yang ketiga nih, dari tadi lempar-lempar terus nih. Suhu mah di air. Oh iya, suhu di air, benar. Jadi gimana nih kalau tanggapan dari Bung Jasi sendiri tentang materi apa sih ini yang paling dibutuhkan oleh para Gen Z? oleh Gen Z. Betul. Kalau menurut saya ya kembali lagi ya, karena Gen Z itu memang fase dimana seseorang atau pemuda itu memang lagi diombang-ambing sama mau kemana nih tujuan. Betul. Dan itu memang relevan dan berkaitan banget sama sumber atau ilmu yang kita dapat. Dan ini tentunya balik lagi ke sosial media. Sosial media ini mempunyai peran besar dalam istilahnya itu mengubah atau menjadikan seseorang itu seperti apa, mulai dari wataknya, terus juga kepribadiannya itu seperti apa. Apalagi Gen Z kan, kita tahu kalau Gen Z itu tadi dia itu emang lagi di fase terombang-ambing. Kemana nih? Nah, kalau ditanya apa materi yang paling bisa diterima atau yang relevan banget sama pemuda atau Gen Z, kalau menurut saya kayak tadi kata Bung Budi, yang ringan tapi dia itu ngena. Ya itu bener banget, karena orang yang atau pemuda Gen Z itu dia Gen Z itu dia identik dengan tren pemuda hijrah. Ya, benar. Yang sekarang memang lagi fenomenal banget. Iya. Yang lagi booming banget. Nah, pemuda hijrah. Nah, pemuda hijrah atau orang-orang yang mau berhijrah itu memang nggak bisa yang berat-berat. Betul. Nggak bisa yang berat-berat. Makanya materi dari segi materi terus juga teknis cara penyampaian seorang dai kepada madu itu memang harus diperhatikan. Nah, kembali lagi materi yang relevan itu menurut saya yang tadi ringan-ringan, terus juga tentang apa tadi? Kegalauan, terus juga yang bucin-bucin itu ngena banget. Oke, betul. Itu salah satu awal mula kajian-kajian tentang Islam yang bisa diterima. Oke. Sebelum masuk ke jenjang yang berat, kajian tentang filsafat atau yang kajian tentang filsafat Islam mungkin, hukum Islam, sejarah ini, nah itu masih jauh Bung Hanif. Oke. Masya Allah, sangat kelas ini jawabannya, kelas sekali mantap. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nih jawaban dan tanggapan dari pertanyaan tentang materi dakwah apa sih yang paling dibutuhkan sama Gen Z, dan jawabannya ini beragam ya, dan memang yang disampaikan itu memang yang relate gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih, kan kalau misalnya ada yang tahu teman-teman tentang fenomena dai di TikTok ya, yang memang dai ini tuh disukai karena bisa jadi rupanya ataupun materi yang dia sampaikan tentang perbucinan. Kira-kira tanggapan dari bung-bung sekalian di sini tuh kayak gimana tuh melihat fenomena dai yang seperti itu? Tadi kan Bung Jasi sudah menyinggung tentang bucin. Nah, benar. Tadi Percintaan tadi tentang percintaan. Tadi katanya relate ya, Gen Z tuh. Betul. Nah, terus ada nih dai yang memang kayak gitu. Nah, gimana nih tanggapan dari Bung Jasi? Fenomenanya ya? Ya. Tentu ini balik lagi ke niat kita. Nah, oke. Kita nggak tahu nih niat seseorang itu ikut datang ke majelis ilmu itu untuk apa. Bisa jadi tadi yang pertama karena rupa
si pemateri atau Si narasumber ustadz ini. Terus juga karena materi yang dibawakan itu relevan atau enggak sama dirinya. Nah, itu kembali lagi ke niat seseorang atau niat ya orang yang datang ke majelis tersebut. Tapi kita tidak bisa ngejudge atau kita tidak bisa menyalahkan. Wah, antum nih datang ke kajian cuma buat lihat si ustadznya doang, antum cuma foto-foto doang. apa itu juga datang cuma buat bikin snap. Ya tidak bisa menyalahkan itu karena balik lagi bisa jadi itu awal mula dia cinta dan suka terhadap majelis ilmu. Dan ini memang ada fasenya. Fase di mana orang itu datang ikut-ikutan. Ada yang kayak gitu. Terus dia datang itu untuk lihat euforianya kajian itu seperti apa. Terus dia datang itu oh emang lagi trennya seperti ini. Itu kita tidak bisa menyalahkan dan itu memang ada fasenya orang-orang. Dan saya rasa semua orang, hampir semua orang ya, bukan semua orang tapi tidak sedikit yang berada di fase itu. Dan saya salah satunya. Dan kita tidak bisa memberi ngejudge atau kita tidak bisa menyalahkan orang-orang dengan niatnya tertentu. Betul. Sangat menyala ya tadi jawaban dari Bung Jasi ini. Oke, selanjutnya ini kita langsung ke Bung Budi nih. Gimana nih Bung Budi tanggapannya tentang dai yang punya tema yang tersendiri dan itu menjadi salah satu tren. Gimana tuh? Nah, kalau menurut saya kemarin pas lihat di TikTok di media sosial yang lain bahwa itu kan sedang ramai ya masalah ini tuh. Nah, kalau menurut saya bagus sih. Ini adalah salah satu metode dakwah kalau menurut saya dengan fasilitas dai-nya yang cakep atau ya gitu kan sehingga banyak menarik madu perempuan yang datang. Nah, nggak apa-apa itu adalah salah satu metode menurut saya. Nah, itu adalah bukan jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah kenapa sih harus masalahnya kayak dipermasalahin gitu. Ini kan salah satu ajang dakwah kita gitu kan dengan mempunyai rupawan yang cakep. Nah, itu adalah salah satu metodenya aja. Jadi niat atau sekedar itu mah kembali lagi kepada diri masing-masing. Itu mah urusannya dia sama Allah kan. Yang penting mah dia sudah datangnya juga ke kajian itu sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah. Jadi sih itu adalah salah satu metode kalau menurut saya. Jadi kalau tadi Bung Budi itu lebih ke metode, metode yang disampaikan oleh dai-nya memang seperti itu gitu kan. Nah, kita lanjut ke narasumber ketiga yaitu Bung Dadan. Gimana nih Bung Dadan melihat fenomena itu? Kalau dari saya sih itu tidak masalah sih, tidak menjadikan masalah karena sebetulnya kan dakwah itu bermacam-macam gitu. Kita contoh aja kayak misalkan dulu tuh Muhammad Salah waktu masih Liverpool masih naik-naiknya kan, dia kan sampai sujud syukur terus orang-orang kayak tertarik kepada Islam. Iya benar. Nah, ya, itu kan. Nah, makanya mana dakwah itu kan beragam gitu, maksudnya dengan rupawan yang tampan ataupun cantik, jika kita bisa dengan itu kita bisa berdakwah, ya asalkan jangan sesat gitu ya. Dalam artian tidak melewati batas. Iya, tidak. Yang penting ya sesuai aja dengan syariat Islam gitu, apa yang disampaikannya sesuai dengan pesan-pesan dakwahnya itu sesuai. Nah, misalkan tentang itu ya nggak apa-apa gitu, daripada cantik-cantik ganteng-ganteng pargoy gitu. Nah, itu jadi salah. Benar. Jadi kan ya mending kita dakwah aja dengan sebisa kita kan, walaupun kan ada berdakwah atau apa yang dengan satu ayat sampaikanlah walau hanya satu ayat. Nah, itu kan kita sebisa mungkin memang jika kita tahu, jika kita bisa, kenapa tidak? Dengan isi materinya pasti nggak akan bucin terus dong. Itu kan kayak tentang percintaan pun itu kan banyak lah kitab-kitab khusus banyak. Nah, berarti kan itu tidak dipermasalahkan. Ya, memang karena ada langkah awal kalian ya. Awal karena ya ketertarikan seseorang itu kan berbeda-beda. Apa yang dibawakan, pesan yang disampaikan kan beda-beda. Jadi mungkin dengan itu
jalan masuk Islam itu lebih banyak. Kan kayak di Jepang itu kan sekarang lagi maraknya banyak. Ya, banyak yang masuk Islam. Itu kan salah satunya karena dia itu salah satunya ya apa ya, berteman atau mempunyai pasangan seorang muslimah itu kan. Nah itu kan bisa menjadi pendorong juga seseorang bisa masuk Islam, mereka tertarik pada Islam. Nah gitu. Oke, jadi kalau dari jawaban-jawaban yang tadi disampaikan nih, berarti ada 2 jawaban ini. Ada tentang niat madu itu ataupun niat dai tersebut dalam berdakwah ataupun mendengarkan dakwah gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa ngejudge kalau misalnya seseorang itu misalnya foto-foto doang nih, foto-foto doang di kajian, datang cuma buat foto-foto, tapi kan kita nggak tahu niat awal dia tuh kayak gimana. Jadi kita nggak boleh asal ngejudge ya. Terus tadi kalau dari Bung Dadan itu lebih kepada influence dari orang tersebut. Jadi gimana caranya apapun yang kita punya itu kita jadikan itu dakwah gitu. Walaupun tadi hanya sampaikan satu ayat gitu. Entah itu kita menggunakan media ataupun menggunakan rupa kita gitu ya dalam berdakwah. Asalkan itu bisa jadi jalan dakwah ya kenapa enggak gitu. Maksimalin potensi. Ya, maksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih. Kita ini kan sebagai mahasiswa KPI yang sebenarnya selalu apa ya? Ciri khasnya tuh jadi dai gitu, jadi ustadz gitu. Aduh. Berat. Nah, kita tuh kan dihadapkan juga dengan situasi di mana dakwah itu nggak hanya sekadar mimbar ke mimbar, tapi sekarang udah merambah ke medsos nih. Kira-kira gimana nih tanggapan dan apa sih respon dari teman-teman semua gitu ya tentang dakwah yang ada di media sosial? Gimana tuh? Dari saya dulu. Boleh dari Bung Dadan dulu deh. Saya oke. Ya kalau misalkan dari saya sendiri, kita harus bisa memanfaatkan dari perubahan atau era disrupsi ini. Kita harus bisa mengembangkan, ya harus bisa mengikuti juga gitu. Nah dengan itu jangan kita sampai terlena dan kita tidak bisa menggunakan itu. Tapi kita bagaimana manfaat? Ya jadi kita dikasih nih ya kayak pisau bermata dua lah ya. Kayak handphone kita pun sama. Nah media sosial kita pun sama. Kalau misalkan kita menggunakannya dengan baik, maka itu akan berubah menjadi baik. Kalau misalkan kita menggunakannya dengan buruk, ya efeknya juga akan buruk kan. Baik, apalagi media sosial itu tidak hanya ke diri sendiri gitu, bahkan kan tersebar sampai ke seluruh dunia. Bahkan dunia yang besar pun seperti kecil kan dengan media sosial. Nah itu kita sebagai anak muda ini bagaimana kita berkreasi agar dakwah ini dikemas dengan semenarik mungkin. Bagaimana dakwah ini bisa diterima dari semua kalangan gitu. Terutama anak-anak muda, generasi muda yang memang diharapkan menjadikan generasi emas 2045. Gitu. Nah, ini kan tidak hanya mungkin emas dalam artian duniawi saja, tetapi kan kita juga harus memperhatikan dalam aspek ya akhiratnya juga gitu, kesamaannya juga. Karena kalau misalkan dilihat sekarang pemahaman umum tentang Islamnya pun kurang. Generasi muda itu kurang gitu. Kayak rukun iman gitu kan nggak tahu, rukun Islam itu banyak. Terus saya tuh pernah nih sholat. Nah sekirain beliau tuh bisa gitu ya, mungkin masih belajar. Dia mau ruku, sujud itu Allahu Akbar. Misalkan Allahu Akbar, ruku, sami Allah ima, Allahu Akbar di Allahu Akbar gitu. Awalnya saya tuh kayak ngiranya ini aliran apa gitu. Nah ternyata dia ngasih tahu bahwa ini masih belajar gitu. Padahal umurnya lebih tua dari saya gitu. Maksudnya bisa jadi ya di situ kayak nggak tahu malam nggak tahu nggak ya, tapi nggak kelihatan malam sih. Terus mungkin dia masih proses gitu ya kayak. Nah jangankan itu gitu, maksudnya memang banyak di kita itu tentang pemahaman itu kurang mengetahui. Kalau tahu pasti tahu, dan ada yang tahu tapi acuh itu ya Mas. Oke. Tapi sebelum kita pindah
saya pengen tahu dulu dong, kalau dari Bung Dadan sendiri, apakah sudah pernah nih bikin satu konten dakwah yang di-up ke sosial media? Oh iya pernah. Jadi pernah waktu itu di apa sih? Kalian bisa dilihat di Instagram KP Studio atau benar-benar. KP Studio. Ya itu banyak lah ya konten-konten dakwah, dan itu saya juga ada beberapa yang saya produksi dan ada sayanya juga. Ya Keren. cuma satu sih ini. Ayo nggak apa-apa. Ini salah satu. Sebenarnya banyak tag-nya mah, cuman di audio cuma satu. Nah, cari yang paling bagus ya. Ya, jadi yang lebih bagus. Nah, karena ya, dan itu pun ternyata sangat berpengaruh besar gitu dengan konten-konten yang disediakan di KP Studio kayak gitu. Nah, nanti boleh dicek ya untuk keberlanjutannya, nanti ada coming soon-nya. Nah, benar. Komen ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini ke Bung Budi nih. Gimana nih tanggapannya kalau Bung Budi tentang dakwah di media sosial sekarang? Kalau menurut saya dakwah di media sosial ya umumnya khususnya ini sangat perlu sih menurut saya. Karena apa? Karena kan anak-anak sekarang atau pemuda sekarang kan udah kita tahu semua gitu ya. Kita itu tidak luput dari yang namanya gadget ya. Betul. Kan setiap hari ataupun setiap detik, setiap jam kita tuh selalu membuka yang namanya gadget. Nah, tetapi apa yang mereka buka itu kan tadi balik lagi kan pada tadi, tidak semua orang yang bisa memanfaatkan gadget dengan baik itu kan hanya sebagian orang lah gitu kan. Jadi dengan memanfaatkannya itu adalah salah satunya bagaimana sih caranya kita untuk menggunakan gadget ini dengan semaksimal mungkin. Betul. Nah, salah satunya apa? Yang tadi itu kan kita itu membuka Konten dakwah. konten-konten yang unsur-unsurnya itu kayak Yang bermanfaat. motivasi yang bermanfaat. Motivasi, ceramah. Quote of the day. Nah, itulah yang tadi lagi balik lagi ke awal, bagaimana kita cara menggunakannya dengan baik itu adalah tergantung kitanya. Misalnya gadget kita itu digunakan dengan yang buruk, nah nanti feedback ke kitanya itu akan menjadi buruk juga kan, akan merusak diri kita juga. Bahkan sekarang itu anak kecil sudah menggunakan gadget. Sebelum sekolah juga dia udah mengenal yang namanya gadget ya. Bahkan sudah mempunyai aplikasi yang di dark. Aplikasi kayak TikTok kan. Anak-anak kecil kan bermain TikTok udah jago. Bahkan saya juga kalah gitu. Betul. Main TikTok, main IG ya. Jedak-jeduk ya. Jedak-jeduk gitu kan. Nah, itu adalah salah satu faktor yang sangat faktor sangat ekstrim bagi anak kecil gitu, umur segitu kan. Tidak pantas lah gitu anak kecil melihat joget-joget atau kan. Tidak pantas lah anak kecil melihat panjang dada gitu kan, banyak gitu. Apalagi itu di iklan-iklan sekarang itu udah terbuka. Nah, Kurang bahan pakai baju. iya. Nah, gitu kan, itu sangat miris sekali sih. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana sih kita cara menggunakan gadget itu dengan semaksimal gitu. Betul. Ya. Nah, itu salah satunya sih. Nah, kalau misalnya dari Bung Budi sendiri nih, apakah sudah pernah bikin satu konten dakwah yang di-up di sosial media? Pernah. Waktu itu pas lulus SMK saya pertama kali membuat konten yang namanya itu praktek wudhu. Nah, praktek wudhu yang dilakukan oleh salah satu siswa atau anak didik pas waktu di madrasah itu. Budi sebagai pengajar, Bung Budi. Alhamdulillah itu waktu itu. Nah, itu konten praktek wudhu dari baca niat, dari langsung tata cara wudhu sampai ke niat sudah baca selesai wudhu. Nah, itu di-upload ke IG kalau misalnya waktu itu. Nah, alhamdulillah banyak yang respon juga. Oke, jadi memang kalau tadi hasil kontennya itu kan sebenarnya kalau dilihat sederhana ya, tapi itu yang kita butuhkan. Karena nggak semua orang juga tahu dari mulai bacaan sebelum mau wudhu sampai akhirnya baca setelah wudhu gitu. Bacaan doa setelah wudhu.
Tapi ya itu tadi ya, kalau kata Budi, sederhana tapi ngena. Nah. Betul. Benar. Selanjutnya nih, Bung Jahsi. Nah, Bung Jahsi sendiri gimana nih tanggapannya tentang tadi dakwah di media sosial itu kayak gimana sih kalau menurut Bung Jahsi sendiri? Sebenarnya kurang lebih sama ya kayak tadi yang disampaikan oleh Bung Dadan sama Bung Budi kurang lebih sama, karena emang salah satu yang mempengaruhi watak, mempengaruhi kepribadian seseorang juga media sosial. Tuh. Sangat berperan besar dalam mempengaruhi kehidupan seseorang, apalagi Gen Z. Karena memang kebetulan tema kita Gen Z ya. Iya, tadi Gen Z ya. Kalau misal. Tapi kalau tadi ditanya konten apa yang sudah Oh, belum ditanya. Sabar. karena tadi jawabannya kurang lebih sama. Oh, oke. Berarti jawabannya kurang lebih sama ya dengan Bung Budi dengan Bung Dadan. Betul. Nah, sekarang oke, saya tanya deh. Aja Bung Jahsi ini. Kira-kira apa sih konten dakwah yang Bung Jahsi sudah buat dan kemudian langsung di-up ke sosial media? Ini bukan lagi sudah ya, tapi sudah dan lari. Oh, Ya, memang sedang proses. Nah, salah satunya saya tuh lagi bikin kontennya itu quotes. Macam gitu. Jadi kontennya itu diupload di Reels Instagram dan dia tidak lama, hanya 5 sampai 8 detik videonya itu. Nah, jadi di videonya itu pemandangan apa aja backgroundnya. Nah, dan di situ ada tulisan-tulisan gitu. Terus juga saya selingi sama kayak ayat-ayat Al-Quran. Dan luar biasa, Bung Hanif, respon dan juga feedback dari teman-teman yang menyaksikan itu luar biasa, sangat positif. Dan karena memang kontennya positive vibes. Oh, benar. Positive vibes banget ya. Dan ini menurut saya sangat relevan. Saya baru tahu ini relevan itu sejak beberapa pekan mengupload konten-konten seperti ini. Dan saya lihat rata-rata penonton di situ anak-anak muda. Ya. Memang mungkin relevan bagi mereka. Makanya saya sedang lagi semangat banget. Lagi semangatnya nih ya, Betul. Bikin konten. Terus juga kalau sebelumnya kan kalau bisa kita bikin konten atau kayak contohnya story aja, story IG, SG itu kalau orang yang komen itu pasti kayak Kang Jahsi, Bang Jahsi. Sekarang itu udah admin. Udah jadi kayak ini ya, akun dakwah gitu. Itu makanya itu salah satu feedback yang baik menurut saya. Oke. Min izin repost ya. Oh, yes, benar. Min izin save ya. Berarti memang ngena buat mereka menurut saya. Mungkin saya setuju. Jadi memang yang diupload itu di Instagram ya, Bun. Iya. Walaupun pakai akun personal, tapi karena konten dakwah yang dikemas secara menarik, kemudian konsisten diberikan, akhirnya menjadi dianggap seperti akun dakwah akhirnya. Karena dipanggil admin, sampai dipanggil admin gitu. Jadi kalau dari pembahasan kita ini memang dakwah di media sosial ini sebenarnya sederhana, asalkan kita bisa memanfaatkan itu dengan baik dan kita bisa bikin konten yang relevan, itu bisa jadi salah satu jalan dakwah yang bisa ditempuh, peluang yang sangat besar gitu ya bagi kita para Gen Z yang memang memanfaatkan media sosial itu dengan baik gitu, dengan sebaik-baiknya. Oke, karena pertanyaan tadi sudah disampaikan semuanya dan tadi jawaban-jawaban dari para narasumber ini Masya Allah sekali ya, karena ini calon dai di masa depan. Alhamdulillah. Yang semoga bisa menjadi Abdul Somad nanti kemudian hari. The next Abdul Somad, the next Adi Hidayat, the next Hanan Ataki gitu ya, Masya Allah. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk perbincangan kita kali ini di podcast Maki. Nantikan episode menarik lainnya. Oke, sekian, saya Hanif.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.